Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di masa pandemi ini, mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik, langsung saja. Di tangan saya ada HP Xiaomi Poco M3 dengan kasus mati karena nyemplung mesin cuci. Padahal HP ini baru seminggu dibeli katanya. Jadi yang punya ini emak-emak ya. Ya kasihan juga. Baik, langsung saja kita bongkar. Mudah-mudahan masih terselamatkan ya. Jadi HP ini sudah 3 hari dibiarkan setelah masuk air. Apakah bisa hidup kembali? Ya, kita sama-sama berharap. Dan ini termasuk keluaran baru ya. Ini dirilis awal tahun ini, tahun 2021. Nah, sudah saya buka dan di sini ada fleksibel fingerprint ya, dan itu fingerprintnya jadi satu dengan tombol power ya, atau tombol on off. Ini masih ada sisa-sisa air, jadi saya lap pakai tisu. Sekarang bautnya dilepas satu persatu, jangan ada yang kelewat. Untuk kasus kena air, HP wajib bongkar ya, di bagian mesin, terus di bagian bawah, bagian pengecasan, karena itu rawan terjadinya short. Nah, ini tutup mesinnya sudah kebuka. Kita coba bersihkan karena juga masih ada sisa-sisa embun atau masih lembab ya. Ini soket fingerprintnya sangat kecil ya, jadi hati-hati, rawan putus. Nah, sekarang kita lepas soket baterai dan LCD. Belum kelihatan korosi di bagian ini. Sekarang akan kita cek mesinnya, dan ternyata di sini kelihatan ya, di lubang atau di dudukan SIM card, karena memang air rawan masuk lewat situ, dan kelihatan putih-putih, itu menandakan kena korosi air ya. Nah, ini kamera depan ya, kita lepas dulu biar aman saat membersihkan pakai thinner nanti. Kemudian ini tutup mesin atau kaleng ya, penutup mesinnya dilepas semua yang bisa dilepas. Ada korosi di situ. Nah, untuk di bagian ini kalengnya nempel dengan PCB ya, jadi tidak bisa dilepas. Kalau mau lepas ya harus pakai blower. Seandainya tanpa blower dicongkel juga bisa, namun sangat beresiko ya. Nah, sekarang kita bersihkan pakai thinner. Saya bersihkan yang kelihatan kena korosi aja. Kalau mau lebih ampuh ya direndam ya. Tapi di sini saya kira tidak perlu, karena ada beberapa titik saja dan cukup ditetesi dengan thinner. Dibiarkan beberapa saat, baru setelah itu disikat ya.
Nah, ketika kena air, alangkah baiknya handphone itu langsung dibongkar. Jangan nunggu lama-lama, apalagi mencoba dipaksa dinyalakan, itu sangat beresiko ya. Justru disitulah kerusakan baru terjadi. Ketika baterai masih on, dinyalakan, disitulah terjadi konslet ya. Dan memang kalau baterai tanam agak repot ya, harus sama ahlinya ya. Tapi kalau yang baterainya bisa dilepas, minimal baterai dilepas itu sudah aman. Setelah itu dikeringkan, dibongkar, karena air itu tidak berbahaya sebetulnya ya. Ketika mesin HP mati, dikeringkan, selesai. Nah, yang berbahaya ketika dinyalakan kemudian terjadi short, dipaksa. Dan yang paling ganas ya air laut. Itu udah tanpa ampun ya. Jadi sangat cepat sekali terjadi korosi. Nah, mesinnya sudah saya bersihkan. Sekarang dicek apakah terjadi short. Ternyata tidak short. Berarti HP ini aman ya. Aman dari korosi. Cuma kita belum tahu apakah mesinnya bisa hidup normal. Nah, ini speakernya kelihatannya aman, jadi langsung saya blower aja. Untuk setelan blower, anginnya full ya, kemudian panasnya paling rendah. Itu yang biasa saya lakukan. Sekarang saya cek baterainya dan ternyata mati suri, tidak ada pergerakan. Langkah selanjutnya adalah kita suntik atau kita tembak dengan power supply. Saya coba di 12 volt atau kurang dari itu nggak apa-apa. Ini sebagai pengejut saja. Dan ini bunyi, kemudian biarkan beberapa detik. Kemudian kita turunkan voltasenya, kita lakukan pengisian sampai tidak berbunyi. Setelah itu pastikan jarum ampernya naik. Itu sebagai tanda baterai sedang mengisi ya. Biarkan beberapa saat sampai voltase itu minimal ada di angka 3,8, itu minimal. Berarti baterai sudah kondisi normal ya. Sambil menunggu, kita bongkar bagian bawah. Di dalamnya ada papan konektor charger sekaligus bagian mic, kemudian ada buzzer, kemudian di sini termasuk ada vibrator ya. Vibrator itu sebagai penghasil getar. Nah, ini saya coba keringkan karena juga masih kelihatan lembab. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pakai multitester, apakah komponen ini berfungsi dengan baik. Iya, jarumnya naik. Untuk bagian buzzer berarti masih normal. Sekarang saya angkat untuk papan konektor charger karena di sini juga termasuk rawan korosi, dan ternyata betul di situ ada putih-putih, terutama di bagian kapasitor. Adapun untuk kaki-kaki konektor charger aman karena di sini menggunakan lem
dan itu sangat kuat. Jadi tinggal dibersihkan bagian kapasitor. Setelah bersih, kita keringkan dengan tisu, kemudian diperkuat oleh blower. Selanjutnya kita cek apakah ada yang konslet atau tidak dengan menggunakan multitester. Sepertinya ada yang kelewat, ini di bagian soket ya. Nah, soket penghubung antara papan bawah dengan mesin. Nah, untuk di tipe Xiaomi ini, fleksibel penghubung antara pengecasan dengan mesin itu jadi satu dengan fleksibel LCD ya. Jadi agak ribet ini seandainya terjadi putus jalur karena fleksibelnya ada di bawah frame. Nah, sekarang saya cek untuk baterai setelah pengecasan apakah normal. Ya, sudah normal dan angka menunjukkan kurang lebih 4 volt ya. Berarti baterai sudah pulih. Sekarang saya sikat lagi. Nah, ini soket fleksibel penghubung antar pengecasan dengan mesin atas ini jadi satu dengan LCD. Mudah-mudahan tidak ada masalah di bagian ini. Sekarang kita cek untuk bagian vibrator, jarum naik berarti berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk kapasitor tidak ada yang short. Sekarang kita coba lepas baterai ya, karena biasanya air ya juga masuk di bawah baterai, bahkan masuk ke papan protektor baterai ya. Dan ini juga sering terjadi korosi, dan sekarang akan saya coba bongkar untuk lebih aman ya. Walaupun setelah kita tes tadi baterai itu normal. Nah, ini di bawah plastik perekat baterai itu ada sisa-sisa sedikit air ya. Jadi saya keringkan dengan menggunakan tisu. Intinya ya kita maksimalkan ya, yang terlihat harus dikeringkan. Dan sekarang saya bongkar untuk protektor baterainya. Di sini juga rawan terjadinya korosi. Saya keringkan dengan blower, dibantu tisu ya biar cepat. Nah, ini di balik papan protektor biasanya banyak korosi, namun kelihatannya aman. Kita tutup kembali. Nah, sekarang di bagian lubang fleksibel penghubung charger dengan mesin atas kita blower, dan kita pastikan tidak ada sisa air ya. Dan harapannya LCD ini aman dari air, makanya harus kita blower biar airnya hilang. Setelah kering, kita akan coba apakah HP bisa kembali normal. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah di sini karena baterai sudah aman. Mesin tadi sudah dicek, tidak ada yang short ya, tidak ada yang konslet. Mudah-mudahan bisa hidup kembali. Sekarang kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak ada tanda-tanda. Saya coba dicek lagi soketnya, barangkali belum sempurna. Dipresisikan ulang baterainya juga, dan kita coba lagi. Ternyata tidak ada pergerakan. Apakah karena baterainya yang belum berisi? Maka sekarang kita coba lakukan pengecasan. Namun sebelumnya kita pasang dulu papan fleksibelnya atau konektor charger. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah bisa. Dan ternyata masih sama. Dan ini feeling saya adalah LCD-nya kena, karena akibat dari air itu kalau nggak mesin ya LCD. Udah dua itu aja ya, mesin LCD. Kalau baterai jarang ya. Namun untuk lebih pastinya ya kita akan mengecek bagian mesin dengan power supply. Kalau tadi kan hanya dengan menggunakan multitester. Nah, untuk yang kabel merah kita sambungkan ke jalur pivot atau jalur positif. Kemudian yang hitam ke ground ya atau negatif, itu bebas dicari nyamannya. Sekarang kita tekan tombol power atau tombol on off. Lihat jarumnya, jarum ampernya, apakah ada pergerakan. Kalau bergerak naik dan goyang-goyang berarti HP atau mesin normal ya. Sudah kelihatan ya, jarumnya naik, gerak-gerak, berarti HP ini normal. Berarti sudah bisa kita simpulkan sekarang kerusakan ada di bagian LCD. Karena stoknya nggak ada, maka harus saya cari dulu. Mudah-mudahan dapat ya. Setelah saya berkelana mencari-cari di beberapa tempat yang biasa saya belanja, tidak ada barangnya dengan alasan belum keluar barangnya. Karena memang HP ini terbilang masih keluaran baru ya. Kemudian saya cari di toko online, ternyata ada, itu pun di satu titik, yaitu di daerah Bekasi. Dan saya tinggal di Tangerang, jadi saya nggak mau ambil risiko. Akhirnya saya putuskan untuk mencari di gerai-nya Xiaomi. Dan alhamdulillah ada. Dari harga itu imbang ya antara di online dengan gerai-nya, yaitu di sekitaran angka 450.000. Dan ada plusnya ya, yaitu LCD subframe-nya. Jadi itu satu set, kita nggak usah bongkar LCD dari frame-nya, namun sudah jadi tinggal taruh mesin, selesai. Tapi kalau kita beli di online itu hanya khusus LCD, jadi harus bongkar atau melepas LCD dari frame, padahal harganya sama. Nah, ini untuk wawasan saja ya, barangkali bisa diambil hikmahnya. Oke, sekarang langsung kita rapikan kembali. Jangan lupa ada fleksibel fingerprint, itu ada di bawah tutup mesin, jadi harus dipasang dulu baru tutup mesin. Nah, bautnya dipasang semua, kemudian kita rapatkan kembali untuk casingnya. Mudah-mudahan si ibunya bisa ceria kembali ya, karena beliau begitu cemas, baru seminggu pegang HP langsung kena korban mesin cuci. Baik, demikian video kali ini, semoga bisa diambil manfaat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.